Shalom Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Bapak Ibu Saudara, kita akan ber-PA hari ini dengan tema pengampunan adalah pembaharuan dari bacaan Kejadian yang ke-50 ayat 15 sampai yang ke-21. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami kepadamu untuk memulai PA kami hari ini. Mari Engkau memberi kami roh hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk pembacaan Alkitab hari ini, saya berikan kesempatan untuk Saudara Melban. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini saya akan membacakan bagi kita semua ayat firman Tuhan yang akan kita bahas pada sore ini dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya yang terambil dari Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat yang 21. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan memberikan pengantar singkat tentang Yusuf. Yusuf adalah tokoh terkenal dalam sejarah bangsa Israel. Ia adalah putra ke-11 dari Yakub, namun ke-10 saudara-saudaranya adalah anak ibu Lea, sedangkan Yusuf adalah anak ibu Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub. Tentu saja Yusuf pun dicintai, disayang dan dimanja oleh Yakub ayahnya. Hal ini membuat 10 saudara-saudara Yusuf menjadi benci, marah kepadanya. Kemudian mereka menangkap dan menjualnya menjadi budak pegawai istana yang bernama Potifar pada usia kurang lebih 17 tahun. Melalui perjuangan yang sangat berat, bahkan dia dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar, Yusuf mendapat kesempatan untuk menafsir mimpi Raja Firaun tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa paceklik yang akan terjadi di Mesir. Raja Firaun melihat kebijaksanaan Yusuf kurang lebih berusia 30 tahun pada saat itu. Kemudian Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri untuk mengelola ketahanan pangan pada masa paceklik. Saat itu Yakub ayahnya menyuruh saudara-saudaranya untuk pergi membeli makanan di Mesir. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf, Yusuf tidak membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Melainkan Yusuf menyuruh untuk keluarga ayahnya Yakub, bahkan keluarga kakak-kakaknya untuk tinggal di Mesir dengan makanan yang sangat
berkecukupan, dan hidup di dalam kesejahteraan. Demikianlah pengantar singkat yang dapat saya sampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Terima kasih Saudara Melvin yang sudah memberikan pengantar untuk teks yang akan kita bahas hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu Yusuf punya kesempatan untuk membalas kejahatan kakaknya. Tetapi ia malah memelihara mereka dengan kesejahteraan. Kira-kira apa yang mendasari hal itu, Pak? Terima kasih Saudari Esther untuk pertanyaan mendasar yang akan membawa kita untuk menghayati pergumulan teks kita hari ini. Kalau kita melihat tanggapan Yusuf, sikap Yusuf terhadap kakaknya memang sungguh tidak wajar kalau ia sudah mengalami peristiwa yang demikian menyakitkan akibat kakak-kakaknya yang demikian kejam menjual adiknya sendiri menjadi budak di tanah Mesir. Namun karena Yusuf mampu mengampuni, karena Yusuf telah memenangkan segala pergumulannya, perasaan-perasaan hatinya yang demikian bergejolak, ia menang, maka ia mampu mengampuni dan dia mampu bersikap yang baik. Seperti dalam teks yang kita baca hari ini. Lalu apa kira-kira yang dirasakan Yusuf dalam pergumulannya ketika ia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak? Benar, kita perlu melihat kembali apa yang dirasakan oleh Yusuf pada saat itu. Paling tidak ada dua hal. Terhadap kakak-kakaknya, ia sungguh sangat kecewa, bahkan marah. Ia tidak bisa menerima saudara diperlakukan seperti itu oleh kakak-kakaknya. Itu kepada kakak-kakaknya. Yang kedua, kita bisa melihat konteks Yusuf, si anak yang dimanja oleh ayahnya. Tentu ia takut. Ia yang terbiasa hidup dimanja, ia tidak mampu melihat masa depannya ketika ia akan menjadi budak di Mesir. Ini pergumulan yang sangat berat. Menyelesaikan perasaan kekecewaan dan marahnya kepada kakaknya, tetapi juga ketakutannya untuk menjalani masa depannya. Paling tidak ada dua hal itu, pergumulan berat yang harus dia hadapi. Lalu bagaimana kira-kira Yusuf mengatasi perasaannya dalam pergumulan? Tentunya bagaimana Yusuf bisa mengatasi perasaan-perasaannya itu tidak sederhana. Tidak bisa kita jelaskan dengan mudah begitu saja. Kita tidak tahu persisnya, tetapi paling tidak kita bisa melihatnya bahwa ia melalui sebuah refleksi yang mendalam. Ia berefleksi, ia melihat keadaan dirinya terhadap orang lain, yaitu kakak-kakaknya yang sungguh sangat mengecewakannya, dan juga terhadap permasalahannya ketika ia harus menjalani hidup sebagai budak, berhadapan dengan masalah-masalah yang akan datang. Di dalam refleksi itu, perlu ada kesadaran untuk berpijak pada kenyataan. Ia tidak perlu lagi untuk mencari cara membalaskan kemarahannya, tetapi ia perlu menyadari bahwa itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Kira-kira itu yang dia sadari. Dan yang kedua, berhadapan dengan permasalahan yang harus ia hadapi. Ia juga perlu menyadari bahwa saatnya sudah berbeda. Yusuf, sang anak manja, harus menjalani hidup sebagai budak. Baik, terima kasih buat penjelasannya Pak. Tadi Yusuf berefleksi tentang orang lain, yaitu saudara-saudaranya, dan juga berefleksi tentang masalahnya. Lalu kira-kira apa yang direfleksikan oleh Yusuf dalam dirinya sendiri? Benar, ada satu hal lagi yang penting, yaitu refleksi tentang diri Yusuf sendiri. Sekilas memang
kita langsung berfokus melihat betapa kejamnya kakak-kakaknya. Betapa Yusuf teraniaya, itu memang benar. Tetapi Yusuf sendiri pun perlu melihat dirinya. Kira-kira apa yang menyebabkan kakak-kakaknya demikian kejam terhadap Yusuf? Sebenarnya Yusuf sendiri adalah orang yang punya pribadi sombong dan tidak peka. Ia sesungguhnya tahu kalau ia dimanja, dan ia mestinya selama 17 tahun bersama dengan saudara-saudaranya tahu persis bahwa kakak-kakaknya cemburu. Tetapi ia tidak peduli. Ia menikmati dirinya dimanja dan tidak peka atas perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan cemburu yang ada dalam diri kakak-kakaknya. Maka Yusuf perlu berefleksi mengubahkan dirinya dari pribadi yang sombong menjadi pribadi yang rendah hati. Dari pribadi yang dimanja atau bahkan mungkin memang manja karena dikondisikan seperti itu menjadi pribadi yang melayani. Karena statusnya sekarang bukan anak kesayangan tetapi adalah budak. Nah saudara-saudara, berangkat dari refleksi tentang diri, tentang orang lain, dan tentang masalahnya bersama dengan Tuhan, itulah yang memampukan dia untuk mengalami pembaharuan dan memenangkan permasalahannya. Saudara, dari kisah Yusuf ini kita boleh belajar bahwa dengan kemenangan Yusuf mengatasi pergumulannya itu, ia punya kekuatan untuk mengampuni. Mengampuni adalah sebuah langkah yang sungguh punya kuasa besar untuk sebuah pemulihan, untuk sebuah pembaharuan. Yusuf mengampuni dan ia sembuh dari sakit hatinya. Mengampuni adalah kemauan untuk sembuh sakit hatinya. Orang yang tidak mau mengampuni, ia hanya tetap mau merasakan sakit hatinya dan kesulitan untuk bisa sembuh. Pengampunan adalah pembaharuan hati yang lebih damai, pembaharuan hati untuk melihat pengharapan. Sekalipun tidak bisa dijanjikan akan memperbaharui sikap orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Memang di dalam bacaan kita tadi nampak bahwa kakak-kakaknya sudah baik kepada Yusuf, tetapi itu kan karena posisinya yang terdesak, karena Yusuf berkuasa. Kita tidak tahu persis bagaimana pribadi kakak-kakaknya itu berubah semua atau tidak. Tetapi yang pasti dengan mengampuni, dengan tetap melakukan kebaikan, kakak-kakaknya itu tetap dijaga untuk didukung berbuat baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu dari bacaan firman Tuhan kita saat ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi seperti Yusuf yang mampu untuk memahami, mampu untuk menguasai diri, dan mampu untuk menyesuaikan diri dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Hanya dengan demikianlah maka kita bisa melihat Allah dengan rancangan-rancangannya yang baik itu sungguh terjadi pada kita. Kuncinya melihat semuanya ini ada di dalam kendali tangan kasih Allah. Video ini akan menjadi panduan bagi diskusi kita di grup WA. Selamat menghayati pengampunan untuk pembaharuan hidup dalam pengharapan. Tuhan memberkati.